Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajeng Panca Pertiwi akan memaparkan terkait diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia terhadap Australia terkait negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement. Adanya kondisi defisit neraca perdagangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014, dalam hal ini Indonesia berinisiatif untuk memperkuat rakan ekonominya. Upaya diplomasi ekonomi dilakukan pemerintah Indonesia terhadap mitranya yakni Australia, di mana mereka melakukan kerjasama perdagangan melalui perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana merupakan sebuah skema perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di mana kedua negara tersebut. Negosiasi ini sendiri dilakukan Indonesia berlangsung cukup lama. Proses perundingan kerjasama ekonomi ini sendiri berlangsung selama 9 tahun karena hubungan diplomatik di antara Indonesia dan Australia sendiri mengalami pasang surut saat itu. Negosiasi pertama ini sendiri dimulai pada tahun 2010, di mana dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Negosiasi itu gagal dan sempat terhenti karena adanya permasalahan terkait isu penyadapan yang dilakukan oleh pemerintahan Australia terhadap pemerintah Indonesia pada tahun 2013. Nah, namun pada akhirnya kedua negara itu sepakat untuk melanjutkan negosiasi kerjasama perdagangan itu kembali pada tahun 2016, di mana setelah hubungan kedua belah pihak membaik. Nah, di mana pada tahun 2016 kedua negara sangat intensif dalam membahas penyelesaian negosiasi perjanjian dagang ini. Akan tetapi negosiasi tersebut baru disepakati pada tahun 2019 pada era pemerintahan Jokowi karena adanya hubungan diplomatik yang terjalin baik antara kedua negara karena kedua negara ini sering mengadakan pertemuan untuk penyelesaian terkait kerjasama perdagangan ini sendiri. Nah, dalam hal ini saya melihat jalan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia berdampak baik bagi Indonesia karena melalui kesepakatan perjanjian dagang ini sendiri, Indonesia mampu mencapai kepentingan nasionalnya. Karena jika kita merujuk pada konsep diplomasi itu sendiri, di mana diplomasi merupakan sebuah praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara melakukan negosiasi dengan negara lain guna mencapai kepentingan nasionalnya. Nah, dalam hal ini adapun kepentingan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia melalui diplomasi yang dilakukan dengan pemerintah Australia. Nah, salah satunya adalah kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang dicapai pemerintah Indonesia sendiri adalah menekan defisit neraca perdagangan. Karena sejak pada tahun 2014, neraca perdagangan Indonesia terjadi secara tidak berimbang dengan pemerintah Australia. Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan, sedangkan pemerintah Australia secara konsisten terjadi surplus perdagangan atau mengalami kenaikan. Nah, maka dari itu, salah satu wujud upaya ekstra untuk mengatasi defisit neraca perdagangan pemerintah Indonesia adalah melanjutkan kerjasama perjanjian dagang ini. Nah, adapun kepentingan ekonomi yang kedua adalah untuk meningkatkan investasi asing dari Australia. Nah, Indonesia ingin mengundang investor Australia untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Nah, dalam hal ini saya melihat kesepakatan yang terjadi antara Indonesia dan Australia ini sendiri memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Indonesia mendapatkan fasilitas biaya ekspor dari Australia sebesar 0 sen. Nah, namun secara keseluruhan saya menilai kedua belah pihak saling diuntungkan dengan kesepakatan perjanjian perdagangan ini karena melalui jalan diplomasi inilah kepentingan kedua negara tersebut akan bisa saling terpenuhi. Sekian pemaparan dari saya terkait diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Australia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.